keluar tol. Ini jalanan Pantura. Jadi zaman dulu nih, waktu dulu sebelum ada tol, itu kalau lo orang jalan dari Jakarta ke arah Semarang, pasti lewat jalanan ini. Karena ini jalan Pantura yang kalau dalam buku sejarah yang dibangun oleh Daendels dari Anyer Panarukan, ini ngeliatin jalan ini. Jadi ini jalan dulu ramai banget, banyak banget mobil-mobil gede, truk, bus, 24 jam nggak pernah sepi. Jadi ya agak ngeri sih pada saat itu gue waktu masih di Pekalongan tuh masih kecil tuh gue takut ya lewat jalanan ini karena ngeri banget, truk bus gede banyak banget. Nah terus sejak ada jalur tol itu lebih enak karena relatif mobil-mobil kecil di sini jadi lebih santai dan ini udah banyak berubah. Lihat udah sampai ada yang bangunannya tenggelam gara-gara jalan ini selalu dinaikin sampai beberapa bangunan tenggelam. Nah, ada banyak juga bangunan-bangunan baru yang mulai bermunculan. Jadi kelihatan kalau bangunan lama tuh tanahnya kadang lebih rendah daripada jalan raya, tapi kalau bangunan baru lebih tinggi. Ya berkembang, walaupun belum semuanya, tapi mulai berkembang, mulai rame, mulai seru lah. Nah ini sayangnya kemarin Pekalongan sempat banjir gede. Ini daerah sini ada beberapa yang kena banjir juga. Cuman ya moga-moga cepat pulih, moga-moga yang ngungsi juga cepat balik, dan moga-moga nggak banjir lagi nantinya. Kasihan soalnya tempat tinggal harus ngungsi, nggak di rumah gitu. Nah, ini kita on the way ke tempat bokap gue ya, ke tempat papa mama gue. Kita nengokin mereka, kita lihat lo orang bisa lihat tempat kecil gue di mana. Jalan ke situ. Nah ini perempatan Ponolawen, sebutnya perempatan Ponolawen di Pekalongan. Ini kalau lurus itu ke arah Jakarta, kalau ke kanan itu ke arah dalam kota Pekalongan ya. Nah kalau rumah gue ke kiri sedikit, jadi emang melewati jalur Pantura dikit gitu. Nah dulu tempat ini masih agak sepi nih waktu gue kecil, masih agak sepi. Nah kalau tempat toko bokap gue maju dikit lagi, toko papa mama tuh tempat maju dikit lagi, kalau rumah ada di belakang. Nah nanti gue ajak jalan-jalan, belakang rumah gue tuh masih berupa sawah aja, jadi enak banget. Gue happy banget kalau lagi pulang ke rumah papa mama. Nah ini toko papa yang awal, dari gua bayi udah di sini nih. Tapi setelah itu ada rezeki lebih, dapat toko yang sebelah situ lebih gede, jadi sekarang doi dipakai. Gitu. Yuk kita lihat ke toko sebelah yuk, tempat papa. Nih gue belajar nyetir mobil pakai mobil semacam ini nih. Biasa bawa kaca. Nih toko papa mama tuh, papa pakai baju merah, mama pakai baju putih di dalam. Kucingnya banyak. Kaca. Kaca semua, hati-hati kok di sini. Banyak kaca. Ini sampai ini lihat tangan gue. Ini kena kaca dulu, kepotong. Ini potong kena kaca. Wah, banyak deh, banyak. Sekarang kepotongnya pisau, dulu kaca. Nah, nanti sebelah ini sekarang kerjaan banyak di sini kalau kerjaan kaca. Kalau di sebelah sekarang lebih banyak untuk bikin kaca-kaca cermin fashion, ngerjain aluminium untuk bangunan gitu. Nanti kita bisa lihat sebelah. Nah, ini papa. Ini papa yang bawa nama Li di sini, papa. Ini mama. Sampai dikacain, terus kalau orang datang dikasih masker, jadi aman. Kalau orang datang nggak pakai masker, kasih masker dulu baru boleh masuk. Nih maskernya. Kalau ke toko papa gua di Pekalongan, lu nggak pakai masker, kasih masker, baru boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk, diem di luar. Lihat ke belakang, belakang. Nggak apa-apa, lihat-lihat. Nah ini dulu tempat favorit gue, tempat gue melihara ikan, cuman sekarang udah nggak terlalu terawat. Ini yang unik ya dulu ya. Gue punya ikan gurame yang umurnya sampai 18 tahun. Terus guramenya mati karena udah tua. Sama bokap sampai dibikinin kuburan di sini. Tulisin RIP gitu-gitu tuh. Meninggal 35/2018. Gurame tersayang. Begitu bokap gue. Papa tuh orangnya gampang tersentuh. Yalah, atas dulu gue sempet ternak lobster di atas, cuman sekarang udah jadi, wah nggak karu-karuan deh. Udah berapa tahun nggak ada yang ke atas. Gitu. Mau lihat toko sebelah?
Ini untuk jendela-jendela aluminium bangunan. Jadi dulu sebelum gua terjun ke dunia kuliner, itu gue bikin ginian. Gue jadi tukang dulu di lapangan, pasang-pasang, potong-potong kaca. Ini tempat potong aluminium. Inilah, jadi kontras banget ya. Sebelum gue jadi seorang chef, sebelum gue masuk ke dunia kuliner, kerjaan gue tuh sebagai tukang aluminium, tukang kaca, masang beginian. Ya, that's life. Tapi ini yang bikin gue jadi kayak sekarang. Ini yang membiayain gue pendidikan gue sampai gue jadi seorang chef dan ya jadi seperti sekarang. Tanpa ini, gue bukan siapa-siapa, men. Jadi lo orang juga harus banget menghargai perjuangan orang tua. Karena tanpa orang tua, lu gak akan pernah jadi seperti sekarang. Sesukses apapun lu, you are nothing, Len. Tanpa orang tua, lu gak bisa apa-apa. Ya inilah. Nah ini ilmu yang diajarin papa mama nih. Motong kaca. Jadi gue bukan cuma motong daging, motong sayuran, tapi motong kaca juga. Alatnya ginian. Jadi ini dari baja. Kalau dulu di sekolah kita diajarin pakai intan ya. Cuman intan lama-lama kemahalan. Terus ini pakai baja. Dia diteken supaya minyaknya keluar. Minyak tanah. Nah ini ditekan sampai bunyi ngek gitu. Terus ini. Wow. Jago kan gue, bukan cuma potong sayuran, potong daging tuh. Ditekan sampai dia ada garisnya nih. Tuh. Dia ada bekas garisnya. Nih ya, ada bekas garisnya. Segampang itu. Tapi gue sekarang udah nggak kerja motongin kaca ya. Gue motongin daging sekarang. Kalau orang mau potong sekalian, gue potong lo orang. Ini nostalgia. Asik sih. Kayak zaman dulu. Dari toko papa ke rumah sedekat ini. Jadi dulu gue tuh kalau ke toko selalu jalan kaki. Nah ini udah nih, rumah gue di gang sini. Gang ini namanya Jalan Ketumbar. Jadi memang ya mungkin memang nasib ya dari kecil hidupnya udah di jalanan bumbu. Di jalanan bumbu, emangnya Jalan Ketumbar, terus ada jalan lain bumbu-bumbu semua namanya. Nah ini rumah papa. Ini dari kecil gue di sini, tapi ini bentuknya udah beda banget sama waktu gue kecil sih. Udah beda banget. Iya, kita parkir dulu. Ini foto gue kecil nih. Kalau nggak salah tuh gue sekitar umur 4 atau 5. Karena gue sama adik gue tuh bedanya kurang lebih hampir 2 tahun, 20 bulan. Kalau nggak salah nih, ya gue umur 5, adik gue umur 3 deh. Atau adik gue umur 2, gue umur 4. Gue kecil. Lucu ya? Ini gue umur 2 tahun. Ini yang bikin gue pakai kacamata. Cuman kayaknya dia tinggal satu doang. Yang lain DVD bokap. Nih yang bikin gue kacamata nih. Lu tau nggak apa? Semaraman es Kopingho. Sejadul itu gue baca. Gue baca ini waktu SD sama SMP loh. Baca buku Kopingho. Seklasik itu. Yang seangkatan tahu sih kayaknya. Seangkatan. Ini diajarin bokap bacanya. Teman-teman gue nggak ada yang baca. Teman gue baca Dragon Ball. Gue baca Kopingho. Gitu. Ya berarti yang angkatan bokap lu pada tahu. Betul. Nah ini tempat favorit gue kalau di rumah. Gue kasih lihat ya. Ini tempat favorit gue di rumah nih. Jadi kalau pas di rumah papa, di rumah Pekalongan ini, setiap pagi, gue selalu buka ini untuk duduk dan ngeteh di belakang. Kaya nggak lu, hah? Lu di Jakarta cari tempat nongkrong tuh susah banget yang hijau. Nah, gue biasa tiap pagi sini nih. Gue duduk di sini tiap pagi nih sambil ngeteh. Tiap pagi gue di sini ngeteh nih, sini. Sekarang udah siang nih panas. Gue di sini ngeteh. Liatin tanaman, burung gitu. Suara kodok, jangkrik, wah enak banget. Sabi nggak? Ah?
Rumah bokap. Anak Sultan ya. Yoi, Sultan. Aduh. Ini yang bikin gua nggak bisa tinggal di apartemen. Gua harus tinggal di landed house dan ada hijauan karena dari kecil sampai gede gua begini. Dan dulu nih sawah. Ini sawah nih sebelum diuruk jadi ladang. Ini sawah tuh, belakang sana masih ada sawah tuh. Jadi biasanya gue dulu ini kan belum dibatasin gini. Dan ini got kecil itu biasa dulu lebih dalam nih. Jadi gue bisa mancing di sini. Gue bisa mancing, terus kadang gue ke sono cari belut sama teman-teman gitu. Seasik itu hidup gue waktu kecil. Gimana coba? Asik ya? Yuk, kita muter-muter Pekalongan lagi. Gue udah kenalin tempat papa. Ini rumah, tempat gue tumbuh besar. Kita muter-muter kota Pekalongan. Kita lihat ada apa di Pekalongan. Yuk. Ini kesayangan gue nih. Ini udah tua loh. Udah 12 tahun lebih. Jumbo ya. Ini Buffy. Ini Buffy. Nih. Cuman yang ini sakit, kasihan. Nah, pagi ini atau hari ini gue akan ajak lo orang muter-muter kota kelahiran gue, yaitu kota Pekalongan. Pekalongan itu dikenal dengan batik. Jadi memang kota batik di Pekalongan kalau kata slang. Ada tuh lagunya. Lalu gue akan mengenalkan juga dari sisi kuliner. Sisi kuliner Pekalongan itu dipengaruhi, atau budaya Pekalongan dan kuliner Pekalongan dipengaruhi oleh 3 budaya. Budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan budaya Arab. Nah, 3 budaya ini ngelebur jadi satu, dan kita hidup berdampingan, tapi kulinernya pun masih distintif. Adalah 1-2 biji yang kulinernya yang nyatu gitu. Nah, ini gue akan ajak lo orang datang ke sini. Kalau lo mau datang silahkan. Gue sangat happy kalau lo orang datang. Ini gue akan tunjukkan sedikit Pekalongan. Jadi gue akan tunjukin juga gimana kita hidup berdampingan. Nah, ini di lapangan sini, depan sana itu ada museum batik. Gue akan tunjukin museum batiknya. Jadi kalau lo orang yang seneng fashion, seneng batik, lo boleh mampir ke sini karena di sini museumnya dan dia bisa jelasin. Bahkan kalau lo pengen belajar bikin batik pun bisa di sini. Tapi jangan naik ke gue nggak ngerti masalah batik. Mau tanya makanan boleh dah. Nih di dalam sini museum batiknya nih. Jadi itu belakang ada kuliner, ini museum batik. Sama ini nih museum batiknya. Sampingnya ada masjid gede. Nah, lucunya dari masjid ini di seberang, kalau melewati sungai itu ada gereja Katolik paling besar. Dan di jalanan sana, ntar kita muter ke sono, itu jalanannya asik banget, seru. Nah, sekarang gue cariin jalan yang lebih seru lagi ya. Jadi ini kalau pagi rame, kalau sebelum pandemi itu rame banget, nggak tahu kalau sekarang. Ya orang pada jogging di sini, jogging terus sambil makan, ada banyak kuliner. Iya di sini nih. Ini jogging, asri. Setiap pagi rame. Nah, nggak tahu sekarang karena sekarang lagi pandemi ya, gue jadi nggak ngerti deh. Kalau dulu gue kalau di rumah, kalau gue lagi di Pekalongan, gue sering jalan-jalan sini sama bokap sama nyokap. Kalau SMA, kadang SMA pas gue weekend pulang Pekalongan, gue bawa motor nongkrong di sini, jajan gitu. Masa asik ini. Dulu di dalam sini ini ada kolam gede. Kolam gede banyak ikannya, ada kolam teratainya. Jadi waktu gue masih kecil tuh kadang suka nyelip ke dalam ngambilin ikan. Gue sekarang kalau ketawa dimarahin sih, nggak boleh sebenarnya. Gue masuk ke dalam tuh, di mana kolamnya ya? Kayaknya udah dibongkar deh. Nah, ini salah satu cemilan Pekalongan, namanya leker. Bentuknya beda sama leker yang ada di Semarang. Tapi buat gua ini salah satu leker terbaik. Coklat. Dia isinya simpel, isinya cuma pisang. Tapi dia khusus, pisangnya itu yang harus mateng pohon. Jenis pisangnya gue lupa nanya tadi. Harus mateng pohon, jadi manisnya enak banget, nggak ada sepet-sepetnya sama sekali.
Lalu gulanya dicampur dengan sedikit bubuk coklat. Dan ininya tepung beras sama santan jadi gurih. Lihat. Ini wajib kalau gua pulang. Bayangin ya, gurihnya santan karena tepung beras, dia crispy. Ketemu manisnya gula sama lembutnya pisang. My gosh, itu enak banget. Menurut gua ini salah satu cemilan manis atau dessert terbaik di Pekalongan. Ini kalau sama pakai kopi, black coffee, americano atau enggak manual brew, gila, kelar hidup lu, enak banget. Kan. Dan gue bisa makan ini sampai 10-20 biji. Kayaknya murah, cuma 2 ribuan. Kalau mau beli di Pekalongan ada di Jalan Salak, di pinggir jalan gitu kecil. Tadi lo yang lihat kan gerobaknya kecil banget. Halo Tante. Aku Lunglung. Ingnen. Enggak di Jakarta. Enggak, jauh nemen melas papa. Nih, ini salah satu khas Pekalongan. Seriping. Tahu gitu. Dulu Tante, saya ini udah beda. Ini seriping kayak scallops tapi kecil. Ini khasnya Pekalongan salah satunya. Terus ya, kalau gue biasanya sini seriping, rebung, sama ada menggono. Ntar gue kasih lihat menggono itu kayak apa. Ini tempat makan legend almarhum Pak Bondan Winarno, Mak Nyus. Dulu kalau Pekalongan hampir selalu ke sini. Ntar kita cobain. Ya, boleh masuk ke dalam? Kita boleh masuk ke dalam. Nah, Lung itu nama panggilan gue waktu kecil. Lung, nama kecil. Menggononnya ada Tante? Menggonone kemarin pas kehabisan. Oh, pas kehabisan. Oh, ya udah, aku makan ini. Ini ada setengah masih ya? Oh, aku satu. Aku setengah, enggak apa-apa setengah? Setengah aja, setengah. Biar nanti nambah lagi gampang. Seriping. Seriping rebung. Ini mau di pisah apa mau di? Campur wae enggak apa-apa. Udah mereng juga kok. Sudah, anakku udah mau 5 tahun. Serebung. Mama wis kira temoni karo apa? Sing ngisi. Sama apa ya? Ingat namanya dulu. Heeh. Otot. Otot. Boleh wes otot. Otot. Sama bongkrek. Suka goreng. Suka. Nih ya. Saya beli saya semaga. Bongkrek. Loh, Iya. minumnya apa? Aku minumnya teh tawar anget Tante. Asik. Ini potong-potong. Potong biar gampang makannya. Ya, makasih. Hei, mantap. Udah lama nggak makan sini. Udah lama Tante ya aku nggak kesini ya. Lama banget. Nah, aduh, sudah. Sebenarnya tadi gue pengen nyari menggono di sini, cuman menggononya lagi kehabisan. Jadi ini beberapa makanan yang menurut gue khas banget Pekalongan. Satu, seriping. Tadi gue bilang, seriping ini semacam scallop. Biasanya di Pekalongan cuma dibumbuin, lalu digoreng kering. Asin ya. Ini satu. Iya, makasih. Kedua, rebung masak tauco. Nah, ini budaya Chinese. Pakai tauco, ditumis tauco. Rebungnya emang Pekalongan juga banyak rebung, tapi nggak sebanyak Semarang. Kalau di Semarang dibikin jadi lumpia, kalau di Pekalongan biasanya dimasak begini pakai tauco. Ini tauconya. Tiga, ini bongkrek. Bongkrek itu ampas tahu. Jadi kalau lo orang di Jakarta atau di Jawa Barat taunya oncom. Ini sejenis oncom, teksturnya sama, tapi rasanya beda.
karena bakteri yang digunakan berbeda atau ragi yang digunakan berbeda. Biasanya ini dimasak santan bareng sama tempe nih. Tempe, ini ada tempenya. Nah, terus ini otot, tapi bumbunya hampir seperti rendang, tapi nggak banyak santan. Jadi bumbunya kayak pedes gitu, pedes-pedes manis itulah. Kita icip ya. Kita icip. Ini dulu. Nih, makanan gue dari kecil, jadi gue berasa nostalgia. Memang waktu kecil gue nggak makan otot karena pedes ya. Tapi ini, gue tuh tiap kali makan si rebung tauco ini, gue selalu keinget ke nenek gue dari kedua belah pihak ya. Karena setiap kali Imlek itu kita ngumpul pasti dimasakin ini karena dia tahu gue demen banget makan ini. Enak banget. Lalu ini seripingnya minyak kenyal dan dia beda teksturnya. Lebih scallop lah. Kalau orang makan scallop di restoran gede kan mahal. Kalau ini murah banget di sini. Bongkrek. Persis tembus. Lembut, enak. Bahwa enak walaupun itu kontroversi ya. Banyak orang bilang, "Oh, ngapain makan bongkrek?" Banyak orang sebut ini makanan babi. Kalau di Semarang sebutnya gembus nih. Karena memang banyak peternakan babi pakai ampas tahu untuk kasih makan. Ah, gue nggak peduli, gue enak kok, makan aja. Gitu ya. Ya udah. Gue makan dulu deh. Gue makan dulu, abis ini kita lanjut jalan-jalan lagi, oke? Ini kalender banyak banget ya. Iya, nah itu yang lucu tuh gini nih. Jadi kalau dulu mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu itu gini, 15 sampai 10 tahun lalu lah ya. Satu tempat makan, kita bisa lihat tempat makan ini well known sama orang lokal atau enggak, itu dari kalendernya. Jadi kayak istilah kata reputasi itu dari kalender. Kenapa? Jadi gini, kalau tempat makan yang rame dan dipercaya orang-orang lokal, biasanya para pengusaha lokal atau toko-toko itu pada saat ganti tahun mereka datang untuk kasih kalender, minta tolong ditempel. Jadi semakin banyak pelanggannya, biasanya semakin banyak yang nempelin kalender gitu. Jadi itu kayak ya salah satu tanda bahwa restoran ini dipercaya oleh orang-orang lokal. Itu yang unik sih, itu unik banget. Kayak gue belum pernah nemuin di kota lain. Kalau ada mungkin bisa kasih tahu dan gue bisa ngecek. Jadi ini toko-toko nih, toko-toko komunitas. Mereka kasih kalender untuk ini. Buat brand itu sendiri jadi media promosi. Iya, jadi yang ngasih kalender dia promosiin toko mereka. Tapi yang punya tempat kayak ini loh, gue dipercaya banyak orang lokal untuk naruh marketing mereka, kalender mereka di sini. Itu unik, itu unik. Ya udah, sekarang gue mau jalan lagi, mau muter-muter Pekalongan, nostalgia sekalian cari cemilan lagi, cari makanan lagi ya. Nah kalau ini catering, jadi orang pada pesan depan ini catering gede di Pekalongan. Biasa catering wedding, tapi kalau sehari-hari mereka catering rumahan. Jadi kayak orang pesan udah diplastikin tinggal ngambil tuh. Mau makan Joni. Dulu anaknya atlet bulu tangkis nasional. Anaknya atlet bulu tangkis nasional. Wah, gua nggak ngerti. Angkat aja jauh di atas gue, jadi gua nggak kenal. Oke. Nah ini masuk ke jalan Belimbing. Ini yang menurut gua jalan paling seru sih. Kayak lo nggambarin kayak tempat ibadah tuh di sini ada banyak banget tempat ibadah. Gereja, vihara, kelenteng, gereja Katolik, makin untuk agama Konghucu, terus di belakang ada masjid gede banget. Kita coba kita hitung bareng-bareng ya. Ini sebelah kiri ini gereja. Nah samping ini es campur enak banget. Ntar siang kita kesini. Itu gereja satu ya. Di ujung udah ada satu tapi kelewat kita. Terus ini depan ada ini vihara. Vihara ada dua, satu, dua. Gereja dua, vihara dua. Oke. Ini vihara juga nih kanan. Viharanya tiga. Viharanya tiga.
Ini rumah-rumahnya rumah-rumah Belanda semua nih, rumah-rumah kuno. Ini udah masuk kayak bagian dari heritage. Cuman agak telat karena beberapa udah mulai direnov. Cuman ini bagian dari heritage juga nih. Rumahnya gede-gede nih, lihat sebelah kanan rumahnya gede banget. Halamannya itu kayak bisa buat main bola. Ini sama ini gede banget cah halamannya. Ini rumah loh, ini rumah bukan lapangan. Gokil nggak? Ini ada gereja lagi sebelah kiri, gereja baru nih, baru tahu. Lalu di depan sini ada kelenteng. Nah, kelenteng ini, kelenteng Pekalongan tuh lucunya gini. Jadi kelenteng ini punya gedung pertemuan. Jadi yang depan itu kelenteng, yang kiri ini gedung pertemuan Ismail Yonghong. Nah, lalu sampingnya ini tempat ibadah agama Konghucu nih. Ya, nempel tuh temboknya. Ini gereja Katolik. Nah, kalau ini pasar sementara karena pasar besarnya Pekalongan yaitu pasar Banjarsari beberapa tahun lalu kebakaran, jadi semua direlokasi ke sini. Nah, dari gereja Katolik di depannya ini ada jembatan, salah satu ikonnya Pekalongan. Ini namanya Brug Lodji, dibangun dari zaman Belanda tuh yang kiri. Ini bangun dari zaman Belanda. Brug Lodji, Brug itu artinya jembatan. Nah, turun dari jembatan sebelah agak ke kiri situ. Ini hotel gratis kalau ini. Kalau orang mau nginep gratis boleh, kan dapat makan. Tapi pakai baju oranye. Nah, ini masjidnya. Keren nggak? Sedekat itu orang Pekalongan hidup satu sama lain. Kita hidup berdampingan, benar-benar berdampingan, nggak ada jarak. Masjid, gereja, kelenteng, vihara, makin nyatu. Dan kita benar-benar hidup berdampingan. Hampir nggak pernah kita duduk bareng, nongkrong, ngobrol, nanya agama lu apa sih? Itu nggak pernah. Jadi emang sedamai itu di Pekalongan. Enak banget. Yaudah, kita lanjut muter-muter lagi. Nah, ini alun-alun Kota Pekalongan. Kota Batik, Pekalongan Kota Batik. Nah, kalau malam ini banyak banget kuliner. Pinggir jalan kaki lima, harganya enak, harganya murah, rasanya enak, seru pokoknya. Nah, terus di belakang sini ada masjid. Nah, ini jadi ada khas nih ya dari dulu, dari zaman gue masih kecil tuh, pohon beringin dari zaman gue kecil. Terus banyak ini tukang cukur bawah pohon beringin tuh, banyak banget tukang cukurnya. Nah, ini depan ini cikal bakalnya Kospin Jasa. Kospin Jasa tuh jadi salah satu koperasi simpan pinjam terbesar di Indonesia nih, asalnya dari sini. Dan ini masjid gede di samping masjid gede yang Pekalongan. Lihat tuh, masjid gedenya. Masjid gedenya Kota Pekalongan. Mantap ya. Kenapa? Woi, kotor coy, makanan gue banyak jajanannya. Nah, gue mau ngopi dulu. Pekalongan, kalau gue di Pekalongan ngopi biasa di sini. Karena ini salah satu klien gue dan dia panggang kopi sendiri, ada roastery, ada coffee shop. Serius banget, mesinnya lo orang bisa lihat ntar ke dalam. Sama mereka tuh lagi setup gelato. Ntar kalau sempat kita siang main ke gelatonya, oke? Ngopi dulu kita coy. Pas kebetulan lagi manggang. Lagi manggang kopi nih, bareng OCI. Ini sih. Oh, manggang apa, Oh? Ini roasternya Coffee Beyond, jagoan. ini proses pendinginan nih. Jadi
biji kopi kan masuknya dari atas. Masuk dari atas, dipanggang di dalam, sambil diputar, ada rotasi. Ini lubang intip, jadi tahu apa seberapa warnanya berubahnya seperti apa. Ini kalau udah matang bisa dicek pakai ini untuk ngecek aroma. Lalu begitu ke bawah ini di pendinginan. Ini pendinginan. Kopinya fresh. Tapi kalau kopi fresh sebenarnya kurang enak, lebih baik di aging dulu, di degassing dulu semingguan lah, baru akan lebih mantap. Ini kita akan muterin gini Kota Pekalongan. Ini monumen perjuangan Kota Pekalongan. Jadi ini kayak Pekalongan dulu kan ada perang-perang gitu. Ini salah satu monumen untuk menghargai ini, monumen Juang 45. Menghargai para pahlawan Pekalongan lah. Tuh. Nah, terus ini masjid. Ini kalau gua nggak salah, nanti kita kayak temen gue yang orang sejarawan. Dulu ini sempat ini ada berapa puluh orang itu dibantai atau perang gitu ya, meninggal di situ sama orang Belanda. Ya murah. Jalanan bisnis dah ini. Nah, ini dia Museum Batik Pekalongan. Kita mampir bentar. Gue sih bukan orang fashion ya, cuman gue kesini demi kasih lihat orang tentang Museum Batik. Nah, orang udah masuk. Kalau udah masuk, lu ke loketnya itu bayar tiket, tapi tiketnya murah banget coy. Cuma 5.000 seorang. Ya bantu mereka lah, maksudnya 5.000 dengan pengalaman yang lu dapat itu lu untung banyak, menang banyak deh. Teni ya? Iya, Oke. Yuk mari. Selamat siang ya, selamat datang di Museum Batik Pekalongan ya, dan batik cap. Kemudian satu lagi yang disebut dengan kain printing. Batik printing ya. Nah, yang terakhir ini, yang maaf ini sebetulnya bukan batik tapi hanya kain tekstil yang motifnya batik. Kain tekstil di print serupa batik. Berarti kita nggak sebutnya ini batik ya. Ini kain printing ya. Kain batik, oke. Baik, kemudian beralih ke alatnya, namanya canting tulis ya, yang cara kerjanya seperti kita menggunakan Penghalang warna. Oh, karena ini ya, mereka tuh dihalangin dulu pakai lilin, baru ntar dicelupin ke pewarna gitu ya. Bukan, berarti si cantingnya itu bukan untuk nutuli warna, bukan ya. Nah, jangan salah, ntar kirainnya itu isi tinta, kita isi pewarna gitu. Kemudian ini ada canting capnya, yang seperti kita menggunakan stempel, ya, jadi cukup mudah, tinggal dicap. Ada yang berarti ini sama dicelupin ke lilin juga ya? Seperti itu. Oke. Ini ada yang terbuat dari tembaga, kemudian ada juga yang terbuat dari kayu, bahkan inovasi dari pengrata karat. Ini indigo tuh yang kemarin sempat hype banget ya Mas ya? Iya. Sempat naik daun banget karena warnanya biru ya? Iya, biru. Iya. Yang pada tiap motifnya ini biasanya hanya berupa lambang ataupun simbol. Simbol. Ya, tapi di balik lambang ataupun simbol ini mengandung arti, makna, filosofi, kepercayaan, bahkan mitos. Berarti bukan cuma sekedar kain untuk pakaian ya, Betul, tapi ada nilai sejarah dan ada makanya kalau bikin baju batik pun ada pakem-pakem khusus ya katanya ya. Khususnya untuk batik-batik. Batik encim. Iya. Oh, karena ini lebih ke ini ya, pengaruh dari Tionghoa ya. Iya, itu seperti itu. Batik encim. Iya. Kemudian nanti ada juga ini motif jelamprang yang juga menjadi motif khas Pekalongan. Jelamprang ya. Motif pengaruh dari kain patola. Ini kalau nggak salah aku pernah pakai di baju chefku dulu tuh. Jadi baju chefku aku taruh jelamprang kalau nggak salah ya. Iya. Menarik ini. Jadi awalnya motif ini pengaruh dari kain patola India. Oke. Dalam perkembangannya di Pekalongan banyak atau gaya terang bulan. Mana ini? Ini. Motif terang bulan? Iya, jadi Oh, motifnya juga unik. kirain terang bulan itu martabak Mas. Oh, bukan ya? Jadi memang cerah. Cerah, makanya biru. Nah, ini biru ini biru indigo itu seperti ini? Kalau yang ini pakai pewarna kimia. Oh, pewarna kimia. Seperti itu. Kalau yang indigo agak redup. Agak redup ya, nggak pekat. Nah, uniknya dari motif terang bulan itu motifnya yang hanya ada pada bagian pinggir bawah. Bagian Oh. atasnya ini biasanya lebih relatif kosong. Ataupun kalau ada motif. Ini Pekalongan ya? Ya, ini yang dari Batang. Ini Batang. Iya. Ini Banyumas.
Ini idenya dari mana Mas digoreng telur gini? Dari orang tua saya nih. Iya sih, ini dari dulu sih ya. Dari dulu. Cuman awal-awalnya emang maksudnya menciptakan sendiri pakai Enggak, telur. dulu dari awal pertama itu yang jualan orang Wiradisa kalau nggak salah. Orang-orang desa. Ya, Terus Wiradisa, terus itu bapak apa ibu saya ikut kerja dia jadi kayak belajar ya. oh belajar. Ah. Si Wira ya selang berapa tahun si Wiradisa tutup di sini buka Oh, sini buka malah rame ya. ya. Ini kayaknya udah berapa tahun ya, Mas? Dari 94 oh dari aku SD kayak ini. ya, dari 94. Oh, tuh dicelup telur. Tapi jadi unik sih. Kalongan cuma satu tok ini ya? Ya, iya ada satu tok cuman ini ketika buka dagang cuman adiknya almarhum yang jual. Oh, di mana bukanya? Di mana ya sebelum Kartini itu di toko batik Jerman. Oh, nggak berarti alun-alun sana dikit. Iya. Nah, ya tahu. Oh, itu ADE. Ya itu Si ada saudara. kurang lebih sama ini sama sini. Podo ya. Ini biasa sehari bisa berapa, Mas? Berapa banyak? Kalau hari biasa sini 30 sampai 40 ya. Ekor. Kalau weekend bisa sampai 50. 50. Tapi sama pandemi ini turun atau naik? Turun sih. Turun, oh. Agak turun sih. Biasanya itu kesini aku sampai terlalu rame sampai aduh Makanya ini bungkus wis. Kalau hari biasa ini bisa nyampe 40. Sekarangnya 4 ya, turun lah mungkin kurang lebih 10%. 10% ya. 30 40 itu. Kalau weekend sih susah diprediksi kalau weekend. Ya malam minggu angel ya, kadang bisa rame. Biasanya sampai jam berapa Mas bukanya? Bisa 11 Setengah 11 malam dari jam jam mulai goreng sekali mas. setengah 5. Nah ini misalkan dipesan bawa luar kota gitu tahan nggak? Bisa jadi kalau bisa divakum. Oh bisa divakum, bisa Ada bikin divakum juga ini. sama telur-telurnya juga. Sama jadi gorengnya setengah matang nanti Ah. kalau nyampe tujuan digoreng Goreng lagi. Ya. Oh Itu menarik. Dikirim kirim JNE kuat sampai 3 hari. JNE kuat sampai 3 hari. 3-4 hari. Wah mantap, berarti bisa pesen teman-teman. Yuk, wah permisi. Jadi itu proses gorengnya telur dulu ya. Enggak ikut sama ayam. Bareng sama ayam tadi Ayam. telur cuman ngecek ini kali ya apa namanya? Ini telur itu buat udah mungkin buat Ngecek luarnya luarnya. doang. Oh ya ayamnya udah matang. Ayamnya udah matang. Udah matang. Ben bungkus gitu ya. Ya biar bungkusnya. Jadi nek di Jakarta lamene telur gulung, ini ayam gulung telur. Ayam gulung telur. Tapi ini ayam kampung ya, Mas? Ayam kampung semua mas. Ayam kampung semua ya. Sampai yang adiknya almarhum sana pun ayam kampung. Ayam kampung juga. Ayam kampung. Asik ya. Dulu kan juga pindah tempat 3 kali kalau nggak salah. Tapi kan di sini terus kayaknya kan Iya. paling geser-geser tok kan? Dulu situ Ah. waktu pasar dibangun kan Geser. awal situ geser ke apotek asli. Heeh. Dekat apotek asli pindah Pindah sini, terakhir 3 sini. kali. Tapi itu biasa kok naik kesini cuma bungkus, nggak tempatnya rame terus. Nah ini salah satu kuliner di kota kelahiran gue di Pekalongan. Ini ayam goreng telur yang bentuknya kayak sarang. Ini telur nih, ini telur ya. Ini ayam goreng Banjarsari, posisinya di Pasar Banjarsari, pasarnya orang Pekalongan. Terkenal dia bukanya sore sampai malam di pinggir jalan, di trotoar, nanti bisa lihat tempatnya kayak apa. Ayamnya unik, udah diungkep, terus dicelup telur, lalu digoreng, jadi kayak bersarang gitu. Terus nasinya selalu bebas, dalam arti bebas bisa sepuasnya. Nasinya segini nih. Ambil ayam. Pilih dada atau paha standar, lalu sambalnya ada 2 macam. Sambal yang merah. Ini sambal matang ya. Jadi sambal yang udah diulek, dihalusin dulu. Dihalusin, lalu dimasak sampai dia berminyak. Jadi dia lebih tahan lama dan biasanya lebih gurih, rasanya lebih bermacam, beraneka rasa. Ini gue coba dulu, gue ambil dada, tim dada. Ayah, udah cek. Kriwil. Ini telur nih. Ini telur. Enak. Jadi ayam ini beda karena biasanya kan kalau ayam tuh ada digoreng biasa atau nggak dibikin kremes ya, tapi kalau ini pembalurnya telur yang gue sih belum pernah nyoba di tempat lain selain di sini.
kalau lo orang mau nyoba ke Pekalongan di Pasar Banjarsari. Selain itu Pekalongan juga masih banyak kuliner lain, ada Mengkono, ada Soto Tauto, dan ada museum batik. Kalau senang batik dan bisa belanja batik banyak banget, orang boleh main ke sini lah. Kunjungin kota kelahiran gue, kuliner-kuliner, jalan-jalan, belanja batik. Ini gue mau makan, gue cicip dulu deh ya, daripada gue ngobrol, gue cicip dulu. Ayamnya di bumbu kuning gitu biasa ungkap, tapi bumbunya emang beda. Gue udah cukup lama nggak makan, gue agak-agak lupa sih. Bumbunya macam-macam, rempahnya pekat, terus seperti yang gue bilang, ayamnya fresh, putih tulangnya, jadi lo orang tenang. Sebenarnya paling asik tuh telurnya yang bikin sensasi, jadi daging ayam itu lebih juicy, nggak terlalu kering, kulitnya nggak terlalu kering, tapi aromanya tetap dapat karena aroma si telurnya, ditambah makan pakai sambal merah sama hijau. Gue sambil makan ya. Ini yang beda, karena dengan di coating ini dalamnya lebih aman, dan kalau cuma pakai tepung kan wangi tepung ya, tapi ini wangi telur. Kebayang dong, kayak telur gulung. Ini kan kayak telur gulung nih, tapi digulungin di ayam yang udah berbumbu tuh pecah. Mau makan dulu ya. Empuk, lembut, panas, dan panas banget, makanya disebutnya sini ayam goreng panas. Terus kalau orang suka lalapan, sudah timun. Ini timun, gue bersihin dulu. Tinggal ngambil. Gue kok di sini makan nggak pernah bisa satu potong, selalu dua. Telurnya crispy tuh, sambalnya merah hijau, panas. Sambalnya nggak pedas, nggak terlalu pedas, lebih ke gurih. Terus kompleksitas rasa dari yang merah sama yang hijau tuh yang bikin gue selalu untuk digabung jadi satu. Terus bedanya kasihnya, ayamnya juicy. Biasanya kan kalau kita makan ayam pengennya digoreng kering biar wangi, tapi dimakan kulitnya atau dagingnya keras, kan terlalu kering. Kalau ini wanginya dapat karena yang kegoreng kering setelur, dan telurnya itu karena kau goreng kering dia jadi pembungkus, jadi shell yang bagus, dan dalamnya tetap juicy. Pokoknya enak banget. Gue susah jelasinnya, lo harus kesini untuk cobain sih. Ini dada lo ya, dada. Pokoknya alamatnya ada di Pasar Banjarsari, ntar gue tulisin di bawah ya. Gue makan dulu. Kenyang bro. Gila, gue makan 2 ayam. Nasi sebakul. Dada sama paha, nasi sebakul dikasihnya. Ngambilnya enggak. Ngambilnya gue cuma secentong doang. Secentong. Banyak tapi. Banyak banget, anjir. Kangen gue lama banget gak makan ini. Dan beda ya. Jadi rempahnya berasa karena dia ditutup telur. Satu, bumbu ini gak kemana-mana nih. Biasa kalau lu bikin ayam goreng, udah ada bumbunya, begitu digoreng bumbunya kan rontok ke minyak, jadi si ayamnya gak ada bumbu. Terus kedua, ayamnya kering, kulitnya kering, dagingnya kering, cepet dingin. Karena dengan ada si telurnya crispy, bikin dia jadi wangi kayak telur gulung. Nah, pada saat bersamaan si telur ini melindungi dari si daging ayamnya supaya nggak kering. Jadi lebih juicy, lebih empuk. Bumbunya tetap nempel, jadi lebih berasa dan nggak cepet dingin. Makanya di sini digoreng, sebutnya ayam goreng panas. Tetap panas terus. Jadi walaupun gua makan yang kedua, itu panasnya masih ada. Gitu. Kayak gitu deh, unik deh, beda. Jadi nggak kayak yang biasa-biasanya. Itu sih. Tapi ya kalau lo orang kesini siap-siap karena ini memang ada di kondisinya di pasar.
Jadi nggak bersih-bersih banget tempatnya, areanya. Tapi yang masaknya oke sih gitu. Kalau lo agak geli ya mungkin bisa dibungkus, take away. Kalau dari yang agregator atau yang dari online itu gua nggak yakin ada karena ini masih tradisional banget. Dan bukanya hanya malam ya. Kalau nggak salah jam 5 sore itu baru buka. Ada di ujung, jadi kalau dari kalau di Pekalongan tuh dari ujung sana tuh ngeliatin pasar sampai mendekat ke gereja Katolik atau ke jembatan. Nah, dia ada di sebelah kiri jalan. Dia lesehan, jadi pelan-pelan. Karena takutnya kelewat. Kalau kelewat tuh mesti muter lagi. Kalau kan lagi banyak yang searah. Ya udah. Ini dulu. Makan malam sekarang ini dulu. Gue udah kenyang. Sekarang gue mau muter. Gue lagi cari dessert, moga-moga buka. Tapi kalau nggak buka, ya udah. Gue mau pulang. Gue mau istirahat karena udah malam dan gerimis, jadi cuacanya enak banget buat tidur. Itu aja lah. See you bro.